Karena kepribadian tidak akan pernah musnah. Yang musnah itu jasad. Tapi sebuah kepribadian itu akan menghasilkan suatu karya. Karya yang membawa kepada keselamatan. Keselamatan dunia wal akhirah. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mencintai itu bukan hanya sebatas mencintai secara fisik, tapi mencintai adalah mencintai kepribadian yang telah terwujud, ya, di mana selama beliau hidup, beliau berupaya dan senantiasa mendoakan umatnya, baik di zaman beliau ataupun setelah beliau tiada. Maka salah satunya adalah kita. Kita adalah orang-orang yang senantiasa beliau rindukan. Di mana ketika beliau berkata kepada para sahabat, ada nantinya satu golongan yang dianggap Rasulullah itu adalah keluarganya. Lalu sahabat bertanya, siapa keluarganya? Apakah kami bukan keluarga? Bukan. Kalau kalian itu sahabatku, tetapi keluargaku nanti, yang mana ketika aku sudah tiada, tapi mereka masih menghidupkan sunnahku. Jadi kita berusaha untuk menjadi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaji ini hanya perantara, hanya sebuah media, Pak. Tapi wujudnya adalah mewujudkan kecintaan Allah dan kecintaan baginda Rasulullah. Ya, kita belum bisa nanti dikatakan kita cinta kepada baginda Nabi kalau di antara kita pun tidak bisa saling mencintai. Jadi cinta itu harus kita turunkan kepada diri kita. Ya, karena kecintaan itu sebagaimana Rasulullah waktu mau wafat pun dia cinta kepada umatnya itu sampai dia katakan, ummati, ummati, ummati. Bahkan dalam satu riwayat nanti disampaikan oleh baginda Rasulullah, ketika hari berbangkit, Rasulullah terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, siapa yang ditanya? Dia tanya sama Jibril, wahai Jibril, bagaimana dan di mana umatku? Tidak ditanya bagaimana istriku, bagaimana anakku, bagaimana ibuku, bagaimana bapakku, bagaimana kakekku, bagaimana saudaraku. Enggak. Yang ditanya bagaimana umatku. Coba kita, bisakah kita ini menjadi umat yang menjadi teladan, yang mana meneruskan risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan yang sebenarnya adalah mari kita pertahankan ukhuwah di antara kita. Perbedaan pendapat itu biasa, ya. Perbedaan pendapat itu biasa. Tapi yang penting jangan di antara kita merasa paling benar. Karena yang benar itu hanya Allah dan Rasulnya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jadikan media kita ini sebagai alat pemersatu untuk meneruskan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada malam hari ini kita membuka surat Al-Mulk atau surat 67 ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang mana secara letterlek artinya Allah yang menciptakan, ya, Allah yang menciptakan maut dan kehidupan, atau Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan. Apa gunanya Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Gunanya untuk menguji, ya. Ini mengapa Allah ciptakan itu? Intinya untuk menguji. Ingat Pak, Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan, intinya untuk menguji.
siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ini untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Kalau ini bahasanya sifat Allah. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang harus kita pahami, mengapa Allah ciptakan dulu kematian? Mengapa yang Allah ciptakan kematian? Seharusnya kan alladzi khalaqal hayata wal mauta. Ini kok alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, apa kematian dulu? Pada dasarnya karena dulunya tidak ada. Ini. Kalau pendapat para ulama di sini ada dua pendapat. Yang pertama, ayat ini mengartikan bahwa dulunya kita memang mati, tidak ada. Dulunya Allah juga yang menciptakan ketiadaan. Ketiadaan itu juga Allah yang menciptakan. Kemudian ada pun Allah yang menciptakan. Ini pendapat yang pertama, Pak. Kemudian pendapat yang kedua adalah kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Jadi yang namanya mati ini pasti akan datang. Ini pendapat yang kedua, Pak. Terserah kepada kita mau nyikapi yang mana. Pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Tapi yang penting kita harus paham bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita. Ini kalau berbicara tentang kematian, Pak, seolah-olah tidak ada lagi arti kehidupan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, beliau katakan orang yang selalu mengingat kematian, ya, itu dia akan semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau orang selalu mengingat kehidupan, maka dia semakin jauh dari Allah. Maka orang-orang yang mau dekat kepada Allah, dia selalu ingat akan mati. Sehingga segala sesuatu yang dia miliki di dalam kehidupan ini, Pak, tidak dijadikannya itu Tuhannya. Tapi kalau orang yang tidak ingat mati, maka dia merasa seperti Fir'aun. Dia merasa tidak akan pernah binasa. Nah, kematian bukan permasalahannya matinya. Bukan masalah kematiannya, Pak. Tapi ada apa di balik daripada kematian itu sendiri? Sebelum kita sampai ke alam kematian, ini untuk menuju lorong-lorong kematian ini membutuhkan energi yang luar biasa, Pak. Sehingga di sini dinamakan sakratul maut. Itu sakratul maut, Pak. Sakratul maut itu ketika nyawa berpisah dengan jasad. Ayo coba kita pikirkan bagaimana rasanya ketika sesuatu yang sudah menyatu dengan kita nanti akan dipisahkan, Pak. Sekarang aja lah, Pak, nggak usah jauh-jauh. Ayo kita kopek kulit kita yang sudah menyatu dengan diri kita ini. Atau ada kuku kita yang sudah menyatu dengan diri kita. Coba copot, Pak. Bagaimana rasanya? Nyeri, linu, pedih. Itu masih kuku. Bagaimana kalau jari tangan kita, Pak, yang sudah biasa menyatu sama kita, kemudian kita potong jari tangan kita? Bagaimana kira-kira rasanya?